We became Soviet Union. We started. Kita menjadi seperti Uni Soviet. Kita mulai membuang-buang uang kita. 14 triliun, itu angka yang pernah saya dengar. Mengumumkan perang di seluruh dunia dan kalah, bahkan tidak menang. Maksud saya, pemborosan sumber daya yang mengerikan ini, ketika di AS, kita memiliki masalah serius seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Kelas menengah kita telah menghilang. 50% orang Amerika hidup dari gaji ke gaji. Maksud saya apa ini? This terrifying pagrology berta begitu mesah dan efeknya you menjadi for. So many problems, and America always comes last. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Studi Netralitas, dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Arthur Kachikian. Arthur memiliki gelar PhD dalam hubungan internasional dari Universitas Stanford, di mana ia menulis disertasi tentang politik kekuatan besar dan intervensi dalam sistem internasional. Saat ini, ia mengajar di sebuah universitas Armenia di Yerevan, ibu kota Armenia, dan ia adalah teman dari Profesor Jeffrey Sachs yang sebenarnya menghubungkan kami berdua. Hari ini, kami ingin membahas kampus bersama Postek Litsimpembo. Di Arthur, Kantang. So Arthur, welcome. Thank you very much. It's a pleasure. Terima kasih banyak. Suatu kehormatan. Saya pura pantas mendapatkan sebagai teman Profesor Sachs. Terima kasih banyak telah mengundang saya. Dan saya tahu Anda telah menjamu banyak orang yang jauh lebih penting. Tetapi jika ada pemilihan yang bisa saya bagikan dengan Anda, sangat senang. If there are any thoughts I can share with you, I would be delighted. The important thing is the analysis, and that's where Hal yang penting adalah analisis. Dan disitulah saya ingin meminta pendapat Anda karena Anda tumbuh dan kemudian belajar selama periode waktu yang sangat menarik, bukan? Anda lahir sebagai warga negara Uni Soviet dan kemudian kewarganegaraan itu berakhir. Anda menjadi, maksud saya, kembali menjadi orang Armenia, juga di paspor, dan pergi ke Amerika Serikat. Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang suasana di akhir Perang Dingin? Dan apa yang membentuk pandangan Anda tentang politik internasional? shape your outlook on international politics. Thank you for saying that. In a way, Terima kasih telah mengatakan itu. Dalam beberapa hal, saya adalah produk dari akhir Perang Dingin. Saya adalah produk dari pemikiran baru Gorbachev. Dan saya selalu bercanda dengan teman-teman Amerika saya di tahun 90-an. Saya bercanda dengan mereka di Stanford. Mereka berkata, Anda tahu, kami memenangkan Perang Dingin. Dan saya berkata, tidak, Anda tidak memenangkan Perang Dingin. Saya yang memenangkan Perang Dingin. Lihatlah saya datang ke sini jauh-jauh dari Uni Soviet dengan botol di saku saya. Dan Anda tahu saya datang ke universitas yang luar biasa ini. Dan saya akan selamanya berterima kasih kepada orang-orang yang menerima saya di sana. Dan saya menyelesaikan Master dan PhD saya dan bekerja dengan beberapa orang yang luar biasa. Masters and PhD and worked with some remarkable people. And so I was that living. Jadi saya adalah jembatan hidup antara Amerika Serikat, Rusia, dan Armenia, Uni Soviet, apa yang dulunya Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Itu benar-benar masa yang luar biasa. Saya sekarang berada di Armenia. Disinilah ketika saya masih siswa sekolah menengah, saya mendengarkan BBC, Voice of America, Radio Free Europe, dan Radio Liberty pada malam hari, yang agak berbahaya karena jika ada yang tahu, saya akan mendapat masalah. Jadi, saya sebenarnya dikenal sebagai pembangkang di sekolah menengah. Saya mengkritik Marx best. NTP saya mendapat turni square. I got in a lot of trouble with the principal. But afterwards, when Tetapi setelahnya, ketika Gorbachev berkuasa, harapan yang kami miliki untuk masa depan, inspirasi ini, itu adalah waktu yang luar biasa. Waktu yang sangat menginspirasi. Ini semacam, Anda berbicara sedikit bahasa Jerman. Saya tidak banyak berbicara bahasa Jerman. Tetapi, Anda tahu itu semacam ode kegembiraan. Freude, schöner Götterfunken, suasana semacam itu. Dan di sini di Armenia, saya memiliki seorang teman dengan siapa saya bekerja di Palang Merah, Erich Wallstein. Dan ketika tembok Berlin runtuh, dia mengemudi di jalan-jalan Yerevan dengan bendera Jerman, merayakan fakta bahwa tembok itu runtuh. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Kami berpikir bahwa kami sekarang akan mengesampingkan perang propaganda ini. the hatred, the war, this propaganda, we're going to be one family, one Europe, and that's what Kita akan menjadi satu keluarga, satu Eropa.
Dan itulah yang sebenarnya ingin dilakukan Gorbachev. Kami berbicara tentang rumah Eropa bersama. Jika Anda ingat, rumah Eropa bersama, Eropa bahkan seperti ruang keamanan bersama saya kira, dari Vancouver hingga Vladivostok. Ada beberapa pernyataan yang sangat jauh jangkauannya. Saya juga ingat Ronald Reagan. Saya cukup menyukainya. Dia adalah orang yang sangat-sangat menawan. Dia datang ke Moskow, dan di lapangan merah, masyarakat sejustreng, apakah di masih pasif ha Unisof atau kekaisereng. Nari matik tiu, saya dah. Istanya masai ditambah. Anunsim rekonsiliasi dan nanithum baked, yes. And friendship and goodwill and hope. And you know, nobody can believe this now. But Dan Anda tahu, tidak ada yang bisa mempercayai ini sekarang. Belum lagi pidato Yeltsin di Washington ketika dia berkata, Tuhan memberkati Amerika. Dan kemudian pasukan Amerika, Prancis, dan Inggris berbaris di lapangan merah. Bisakah Anda mempercayai ini? Tidak ada yang akan mempercayai ini sekarang. Tapi mereka berbaris bersama untuk merayakan kemenangan bersama. Itu adalah masa yang sangat menginspirasi. Dan lihat di mana kita sekarang. Semuanya runtuh seperti rumah kartu. Tatanan dunia baru ini hancur berkeping-keping. Ini berantakan. Semuanya terlupakan. Kita sekarang menyaksikan konflik paling berdarah dan paling menghancurkan di dunia dan di Eropa sejak 1945. Dan Anda tahu kita hanya bisa berharap bahwa upaya yang dilakukan oleh Presiden Trump dan Presiden Putin akan menghasilkan beberapa hasil dan pertumpahan darah ini akan berakhir. will produce some results and this bloodshed will end. But it's just a total collapse, a fiasco. Tapi ini benar-benar kehancuran total. Sebuah kegagalan dari semua harapan dan inspirasi ini. Suasana kebencian ini bahkan lebih buruk daripada Perang Dingin. Sekarang jauh lebih berbahaya daripada Perang Dingin. Kita menyaksikan erosi dari pencegahan nuklir. Konsep pencegahan nuklir sedang terkikis. Ada diskusi terbuka tentang pertukaran nuklir yang sebenarnya tidak terjadi selama Perang Dingin. Mungkin dengan satu atau dua pengecualian. Dengan munculnya rudal hypersonic, proliferasi nuklir, dan sistem pertahanan rudal, ini adalah lingkungan yang jauh lebih tidak dapat diprediksi dan berbahaya daripada yang kita miliki sebelumnya. Dan intensitas propaganda semacam ini, saya tidak berpikir. Anda tahu, kita mengalaminya di tahun 70-an atau 80-an. Tidak seperti ini. Tidak sebanyak kebencian. Kebencian anti-Rusia yang terbuka. Maksud saya belum pernah melihat yang seperti ini. Pada masa itu, Anda memisahkan rezim komunis dari Rusia dan rakyat Rusia. Bahkan para pemimpin Barat melakukan hal itu. Reagan melakukannya. Margaret Thatcher, pahlawan saya yang lain juga melakukannya. Ada perbedaan yang sangat hati-hati. Dan poin terakhir saya, maaf, jawaban saya sangat panjang, tetapi ada perubahan besar dalam kualitas kepemimpinan. Maksud saya, kita memiliki orang-orang, kita memiliki visioner. Kita memiliki orang-orang seperti Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, dan François Mitterrand. Dan dengan segala kekurangannya, Mikhail Gorbachev. Tentu saja, ini sangat kontroversial untuk dikatakan sekarang. Di Rusia, mereka tidak suka ketika Anda mengatakan ini. Tetapi mereka adalah orang-orang yang berpikir secara filosofis. Mereka memiliki visi sistemik dan holistik tentang dunia. Mereka memiliki pandangan jauh ke depan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun bisa setetan, the bermang provinsian ada ini. Sayangnya. How was it? This is on my mind. Bagaimana itu terjadi? Ini selalu ada di pikiran saya, dan saya sering menanyakannya, dan saya masih tidak bisa memahaminya. Bagaimana kita kehilangan perdamaian itu? Bagaimana kita orang Eropa? Dan saya memasukkan kita semua, Anda tahu, dari Kaukasus dan Rusia hingga Asia Barat dan Eropa. Bagaimana kita kehilangan itu? Maksud saya itu adalah hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Itu adalah masa yang penuh harapan. Dan Anda melihat kembali, dan ya, oke, tentu saja. Anda bisa mengatakan seperti Scorpions dan bagian tertentu. Ada juga semacam keterlibatan CIA dan Anda tahu propaganda. Propaganda itu ada, dan Radio Free Europe selalu menjadi alat propaganda. Tapi ada aspirasi yang tulus, terutama dari pihak Uni Soviet, untuk membuat ini lebih baik. Dan, Anda tahu, salah satu hal yang terus dikatakan oleh Jack Matlock, duta besar AS terakhir untuk Uni Soviet, adalah bahwa Perang Dingin berakhir 2 tahun sebelum runtuhnya Uni Soviet.
karena itu adalah kepentingan strategis Washington dan Moskow untuk mengakhirinya. Dan hanya 2 tahun kemudian, Uni Soviet runtuh, yang sebenarnya tidak diinginkan oleh George Bush Small. Dia terkenal dengan pidatonya di Ukraina, di Kiev, di sebuah gedung parlemen, mengatakan seperti, Endrys Wistek akcit setiap msyasantuli. Semaandaitaan apa yang stjot. Ingat memori setimahan sebesmaran 90-an. Dan kenapa yang terjadi? Bagaimana kehilangan perdamaian? And then what happened? How did we lose the peace? Well, of course you have people who can speak. Tentu saja, ada orang yang bisa berbicara lebih otoritatif, tetapi akan menawarkan pemikiran saya. Saya pikir ada beberapa alasan. Yang utama, menurut Steve, adalah apa yang saya sebut jebakan kebesaran. Ketika seseorang tiba-tiba menutup banyak uang, bermufapait kayu, ada kelak-kelengan dengan itu, dan mereka membuat keputusan konyol. Ketika kekuasaan dan ketika para pemimpin dari kekuasaan tertentu menjadi terlalu kuat, dan mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan, itu mempermainkan mereka. Ada seorang politisi Inggris terkenal, Lord Acton, pada abad ke-19 yang mengatakan, semua kekuasaan cenderung korup. Kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut. Sangat berbahaya bagi negara manapun untuk menjadi sangat berkuasa dan selalu benar. To be all powerful and to be always right. It plays a trick with your mind. Now, Ini memainkan trik pada pikiran Anda. Sekarang, saya harus mengatakan bahwa ada banyak orang, dan kita akan membicarakannya jika Anda mau, banyak orang di Amerika Serikat yang memperingatkan tentang hal ini. Jadi ada banyak orang yang sangat bijaksana, yang memiliki pandangan jauh ke depan. Pandangan jauh ke depan yang luar biasa. Dan beberapa dari mereka telah disebutkan dalam program Anda sebelumnya. Ada orang-orang yang mengatakan, kita seharusnya tidak melewatkan kesempatan ini untuk membangun satu dunia di mana kita bisa bekerja sama dengan Rusia. Rusia adalah mitra yang penting. Dan saya akan membahas ini dengan izin Anda. Ada surat dari 50 senator dan diplomat yang ditulis pada tahun 1997 yang mengatakan bahwa tidak ada ancaman yang berasal dari Rusia. Dan bahwa perluasan NATO akan menjadi, mereka katakan, sebuah kesalahan. Is corresponding dengan propor stories. Is gemaning. Error of historic proportions. They said that. There's this famous, statement by George. Ada pernyataan terkenal dari George Kennan, arsitek dari kebijakan penahanan yang telah disebutkan sebelumnya, mengatakan bahwa ini adalah kesalahan tragis. Ini akan memicu perang dingin lainnya. Seorang kolega terhormat, William Perry, mantan Menteri Pertahanan, hampir mengundurkan diri karena hal ini. Dan dia mengatakan lagi bahwa ini adalah provokasi yang tidak perlu. Anda memiliki telegram yang sangat terkenal. Sekali lagi merujuk pada William Burns, yang mengirim telegram pada tahun 2008 mengatakan, inklusi Ukraina adalah garis merah yang paling terang. Anda tahu, orang demi orang memperingatkan tentang hal ini. Saya sama sekali tidak membandingkan diri saya dengan semua orang itu. Tetapi ada konferensi di Stanford pada tahun 1995 atau 97, saya percaya. Dan ada perdebatan tentang masalah ini. And there was a debate on this issue, and certainly it was a bit of a show. Dan tentu saja itu sedikit pertunjukan karena masalah tersebut sudah diputuskan saat itu. Namun, saya menulis artikel kecil dan mengatakan bahwa perluasan NATO ke timur, jika tidak mempertimbangkan kepentingan Rusia, akan mengarah pada perang di Ukraina Timur dan Kaukasus, serta membangun tembok Berlin baru dan tirai besi baru ratusan kilometer ke timur. Saya menulisnya saat itu, dan banyak rekan saya setuju. Namun, saya pikir yang terjadi adalah, pertama, Latvia organisasi dan institusi. Ada organisasi, institutionalis, and umibefort, dan dibentuk o bisnis perangin. Dan summer buenin steruiwas. The business of the Cold War, and they made a lot of money on it. And for them to suddenly stop functioning, dan bagi mereka untuk tiba-tiba berhenti berfungsi dan mencari pekerjaan lain atau menemukan aplikasi lain untuk sumber daya mereka tidaklah mudah. Ada juga inersia psikologis. Ada banyak orang yang tidak bisa mengatasi kebencian mereka, katakanlah terhadap Rusia, dan terus melihat Rusia sebagai musuh. Ada orang-orang dari negara-negara tertentu di Eropa Timur yang sangat bisa dimengerti, saya harus menekankan, sangat bisa naltip empathy timber. Renizamni, right, merakim tumni inal di Uni Soviet. Inam tufik kembali. of the Soviet Union, and we could understand that
Of course, we have to accept that. But didn't have Tentu saja, kita harus menerima itu. Tetapi kebijaksanaan untuk menemukan cara yang tepat dalam menangani keluhan mereka dan bergerak maju. Dan ada juga tekanan dari kelompok diaspora etnis di Amerika Serikat. Bill Bradley, senator AS, berbicara tentang hal itu. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah kesalahan besar. Dia mengatakan bahwa itu dilakukan di bawah tekanan domestik ini, dan Bill Clinton membutuhkan suara-suara itu, dan dia membutuhkan platform itu untuk memenangkan beberapa pendukungnya di Amerika Serikat. Jadi semua itu digabungkan, saya tahu, membawa hasil ini, dan saya menulis tentang hasil ini. Dan saya harus mengatakan, ketika Anda mengakhiri perang besar dalam sejarah manusia, biasanya ada apa yang kita sebut tatanan pasca perang. Dan antitheory strategi Fraudegrue the attack inits was smaller. certain rules of how this needs to be done. So if you want, I can go into that. Jadi sendiri saya bisa membahas itu. Jika Anda melihat bagaimana tatanan pasca perang ini muncul, setiap kali ada perang besar, para pemimpin dunia berkumpul dan berkata kita tidak menginginkan ini. Tidak lagi. Mari kita temukan cara untuk mencegah perang ini. Ini adalah proses siklus. Misalnya, ada perang 30 tahun dan perdamaian Westphalia, dan ada Duke of Sully dan rancangan besar Henry IV. Anda tahu ini adalah Raja Prancis, Federasi Eropa, Links Nikids, Nabapern, Kesetarno, Itsimbalin Thraisinu, Wamfruth, may berhasil. Ada perang suksesi Spanyol, Perang Napoleon, Konser Eropa Mithikletu, Rang sa Bangsa, dan tahu sebelum After that, there's League of Nations, etc., the United Nations. So every time these people come together, there's certain Jadi setiap kali orang-orang ini berkumpul, ada prinsip-prinsip tertentu yang menjadi dasar. Prinsip keseimbangan dan equilibrium, bukan? Keamanan kolektif, pengekangan, konsesi timbal balik, dan yang sangat penting, terutama terlihat jelas dalam konser Eropa. Jangan mengecualikan kekuatan besar. Jangan memojokkan kekuatan besar. Ada banyak aturan lainnya. Semua aturan tersebut dilanggar. Kita beralih dari pemikiran keamanan kolektif ke politik blok, keamanan parsial. Entah kenapa, para politisi mereka seharusnya lebih tahu. Mereka tahu bahwa keamanan, Anda tidak bisa memastikan keamanan Anda secara sepihak. Ketika Anda mencoba membuat diri Anda sangat-sangat aman, Anda mulai mengancam tetangga Anda. Ini adalah teori hubungan internasional dasar. Ini dari Thucydides hingga Hertz. This is from Thucydides to Hertz, 1950. Dan dilema keamanan. Ini tidak sulit untuk jelaskan. Sebenarnya maksudnya E.S. at Smallwood. Yeah, 101. But Third what is class. so funny is like Tapi yang lucu adalah, saya merasa seperti, haruskah saya kembali ke perguruan tinggi lagi? Karena Anda mengajarkan saya semua hal ini, dan entah bagaimana pengetahuan ini tidak sampai ke rantai organisasi, karena orang-orang ini seharusnya tahu ini. Thucydides, Anda ingat, pembangunan tembok pertahanan di Potidaea dan Athena dianggap sebagai tindakan perang, meskipun itu adalah langkah yang murni defensif. Jadi 2.500 tahun yang lalu, kita sudah tahu apa itu dilema keamanan. Pada abad ke-18, Jean-Jacques Rousseau, rekan senegara Anda, omong-omong, saya mengerti, mengatakan bahwa perang berasal dari upaya Anda untuk membuat perdamaian. Ketika Anda mencoba memastikan perdamaian, Anda memicu perang, karena Anda mencoba membuat diri Anda aman dengan mengorbankan orang lain. try to make yourself secure at the expense of the others. This is 101, IR 101. Ini adalah Air Satu Hatu. Teori keseimbangan. Kita telah mengetahuinya selama berabad-abad. Ketika satu pihak mencoba meningkatkan kekuatannya, lawannya, atau kekuatan lainnya biasanya mencoba menyeimbangkannya. Sangat mudah untuk melihat bahwa Rusia akan bergerak menuju Cina. Saya ada di sana. Saya seorang mahasiswa. Saya seorang penerjemah. Dan omong-omong, saya melihat era di mana perwira Amerika dan Rusia berjalan bergandengan tangan, membahas struktur inner string imamatur sama. Suara sana pada betul senambuan, saya menerjemahkan itu mi Amerika. Dan saya ingat seorang pria Rusia berkata, kami makin hal banyak, kami kembali ke Cina, Sing, Timur. Dan orang-orang itu time burst. And people didn't believe it. And famously, Zbigniew Brzezinski, in his grand Dan seperti yang terkenal, Zbigniew Brzezinski dalam Grand Chessboard-nya mengatakan bahwa itu tidak akan mungkin, dan kita perlu menggunakan Ukraina untuk memastikan Rusia tidak pernah menjadi kuat lagi. Jadi itulah penyeimbangannya.
Aturan lain adalah inklusi. Jadi seluruh proyek integrasi Eropa secara konseptual, mengapa itu diterapkan? Karena kami ingin mencegah perang baru. Kami ingin mengikat Jerman dan Prancis sedemikian rupa sehingga tidak terpikirkan bagi mereka untuk perang lagi. Dan itu berhasil. Integrasi Eropa adalah cara untuk menyatukan negara-negara Eropa Barat dan Eropa Tengah dan memastikan perang tidak pernah terjadi lagi. Kami metikkan prim itu. Never happens again. We put that principle on its head. We used economic integration. Kami menggunakan integrasi ekonomi bukan sebagai kekuatan pemersatu, tetapi sebagai kekuatan yang memecah belah, kekuatan untuk memecah belah Eropa. Dan kami menjadikan komunitas Eropa sebagai pelopor untuk NATO. Kami menjadikan integrasi ekonomi sebagai kedok untuk integrasi militer. Kami menggabungkan hal-hal tersebut. Dan bukannya menyatukan negara-negara, hal itu mulai memecah belah negara-negara, yang justru sebaliknya. Jadi beberapa negara, beberapa republik pasca Soviet harus memilih Timur atau Barat. Apakah Anda ingin Barat atau Timur? Apakah Anda ingin Rusia atau Eropa yang mengarah pada tragedi mengerikan di Ukraina ini? Karena jelas, negara-negara ini bisa mendapatkan manfaat dari menjadi jembatan antara keduanya. Benefited from being a bridge between the two. There were some other principles. Do not. Ada beberapa prinsip Samadhi. Jangan memojokkan kekuatan besar. Jangan menyatakan siapapun sebagai pecundang. Maksud saya, lihatlah konser Eropa. Itu berhasil selama 40 tahun karena Prancis diikutsertakan. Prancis tidak dipermalukan. Dan lihat apa yang terjadi. Omong-omong, Rusia tidak kalah dalam Perang Dingin. Seperti yang dikatakan dengan terkenal oleh Duta Besar Matlock, mereka diperlakukan seperti pecundang, dan seharusnya tidak demikian. Lihat apa yang terjadi ketika Prancis dipojokkan dan dipermalukan pada akhir abad ke-19, dan ketika Jerman dipermalukan setelah Perang Dunia Diktat. Lihat apa yang terjadi dengan itu. Maksud saya, kita tahu ini. Ini adalah hubungan internasional satu watt. Mengapa orang-orang ini tidak tahu ini? Saya tidak akan pernah tahu. Why did these people not know this? I will never know. One observation and one question. Satu pengamatan dan satu pertanyaan. Pengamatannya adalah, Anda benar sekali. Salah satu hal yang sering diremehkan, terutama oleh beberapa rekan realis, adalah pentingnya perjanjian-perjanjian ini. Momen ketika kita benar-benar mengakhiri perang dengan pena, dengan menandatangani perjanjian. Perang 30 tahun, sekitar tahun 1819, konferensi Wina. Yang lucu adalah, ini selalu menjadi pesta besar. Orang-orang ini berkumpul dan mengadakan pesta besar. Bagi saya, perjanjian yang sebenarnya memulai proses untuk akhirnya mengakhiri Perang Dingin juga merupakan perjanjian pada tahun 1975, Akta Final Helsinki. Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa adalah pencapaian terbesar dari Perang Dingin. Ketika, dengan menandatangani perjanjian, Anda pada dasarnya merumuskan prinsip-prinsip yang sebenarnya. Pada akhirnya Gorbachev dan sebagainya mengatakan, itulah prinsip-prinsipnya, dan kami akan mematuhinya. Ya, it's implemented as French. Well, whatever happens, happens. And they wound it down. Dan mereka menguranginya. So you're right. Jadi, Anda benar tentang megalomania. Tapi pertanyaannya sekarang, bagi saya, seberapa jauh kesalahan kita sebagai sarjana hubungan internasional jika kita menciptakan konsep-konsep ini dan kemudian tidak menyadari bahwa kita sendiri tidak mampu menerapkannya? Yang ingin saya katakan dengan itu adalah, bagaimana kita sebenarnya memahami dilema keamanan. Namun rekan-rekan kita, mungkin bukan Anda dan saya, tetapi rekan-rekan kita, tidak mampu menerapkannya. Pengalaman yang sangat penting bagi saya adalah bahwa seorang guru saya di universitas saya di sini di Jepang, secara harfiah, mengajarkan kami tentang dilema keamanan. Tetapi dia juga berpendapat, Jepang memiliki lebih banyak senjata agar aman dari China. Japan needs to have more weapons in order to be secure against China. And when I asked him about that, he said like, oh, Dan ketika saya bertanya kepadanya tentang hal itu, dia berkata seperti, oh, tapi ini akan memicu dilema keamanan. Dia berkata seperti, tidak. Karena orang Tiongkok akan mengerti bahwa kami hanya membutuhkan senjata-senjata itu untuk pertahanan diri. Maksud saya, mereka adalah senjata defensif, meskipun bisa digunakan untuk tujuan ofensif. Tetapi mereka akan mengerti, karena kami memberitahu mereka bahwa itulah yang akan kami gunakan. Jadi itu adalah orang yang sama. Dia sangat pintar, sangat cerdas.
Jadi apakah ada sesuatu dalam cara kita memahami atau mencoba menganalisis hubungan internasional yang menciptakan jebakan sehingga mereka terus melakukan kebodohan yang sama? Then continuing to do the same stupidity? There's something to be said about that. I thought about it before. Ada sesuatu yang perlu dikatakan tentang itu. Saya memikirkannya sebelum wawancara saya. Ada aspek psikologi kognitif dan ada aspek politik organisasi. Dalam psikologi kognitif, ada banyak bias yang kita miliki sebagai manusia ketika kita memikirkan dunia. Argumen itu, mereka akan mengerti bahwa ini hanya pertahanan, digunakan oleh seorang politisi yang sangat terkenal. Saya tidak akan menyebut namanya karena saya mengenalnya dengan sangat dekat, dan Anda sebaiknya tidak membicarakannya jika Anda ingin bepergian ke Rusia. Jadi dia mengatakan mereka seharusnya mengerti bahwa ini adalah aliansi defensif. Kami tidak mengancam Anda. Jika Anda tahu apapun tentang hubungan internasional, Anda tahu bahwa dalam HI tidak ada perbedaan antara pertahanan dan serangan. Tidak ada perbedaan. Maksud saya baru saja mengutip contoh dari Thucydides. Membangun tembok di Athena dianggap sebagai tindakan perang. Building a wall in Athens was seen as an act of war. It was a purely defensive wall, but it was seen as an act. Itu adalah tembok yang sepenuhnya defensif, tetapi dilihat sebagai tindakan perang 2.500 tahun yang lalu. Kita tahu ini. Ada aspek kognitif dari hal ini. Kita selalu berpikir cara berpikir dan tindakan kita sebagai sesuatu yang adil, bermoral, dan rasional. Berniat baik dan rasional. Dan kita selalu berpikir lawan kita sebagai jahat, sebagai seseorang yang memiliki niat buruk, yang salah menafsirkan dunia. Dia tidak mengerti bahwa saya baik pada dasarnya. Saya baik, saya rasional, niat saya baik, dan saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Dia tidak. Dia adalah lawan saya. Dia jahat. Dia memiliki niat buruk. Dia mencoba menipu saya. Kita tidak pernah berasumsi bahwa sesuatu yang terjadi secara kebetulan benar-benar bisa terjadi secara kebetulan. Kita melihat niat di sisi lain, yang merupakan salah satu alasan mengapa krisis rudal Kuba meningkat begitu jauh. Jadi dia seharusnya mengerti bahwa saya baik. Itu sangat normal. He should just understand that I'm good. It's very normal. It's very human. Another thing, what you said, why did that Ini sangat manusiawi. Hal lain, apa yang Anda katakan, mengapa pengetahuan akademis ini tidak naik ke tangga organisasi? Pengamatan saya, ini bukan teori yang telah saya uji secara ilmiah, adalah bahwa orang bijak, orang yang berada di bidang pendidikan, yang mendidik diri mereka sendiri, melihat dunia sebagai sesuatu yang lebih kompleks. Mereka melihat kompleksitas. Mereka melihat banyak variabel yang berbeda. Dan dalam banyak kasus, mereka berorientasi pada keseimbangan. Orang yang mungkin tidak menghabiskan banyak waktu dalam pendidikan, melihat dunia sebagai sesuatu yang lebih sederhana. Mereka melihat beberapa variabel. Ada dunia yang lebih sederhana, dan oleh karena itu ada penjelasan yang lebih sederhana untuk segalanya. Jadi mereka biasanya memiliki solusi yang sederhana. Orang bijak dan terpelajar biasanya berpikir, dan mereka penuh dengan keraguan diri dan pengendalian diri, dan mereka sangat rendah hati. and restrained and they're very humble. People like this are usually not welcome in politics. Orang-orang seperti ini biasanya tidak diterima dalam politik, bukan? Orang-orang yang berada dalam politik dan organisasi ini menginginkan solusi sederhana dan orang-orang yang penuh percaya diri. Sayangnya, ini adalah tipe orang yang berbeda, dan mereka juga narsisis politik. Maksud saya tidak bermaksud siapapun secara khusus, tetapi sangat menggoda untuk menyatakan diri Anda sebagai Caesar berikutnya, atau Napoleon berikutnya, pemilik dunia, untuk memproyeksikan ide-ide Anda ke dunia hanya karena Anda memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dan negara-negara kuat memiliki kecenderungan ini, bukan? Maksud saya, lihat Woodrow Wilson, Presiden AS yang paling idealis, orang yang hebat, tetapi dia adalah seorang akademisi dalam politik. Dia sebenarnya tidak cocok di sana, jika Anda membaca Niebuhr dan Carr, atau Bolshevik Rusia. So, or the Russian Bolsheviks. You know, they had their vision of the world. It was based on class. Mereka memiliki visi mereka tentang dunia. Itu didasarkan pada perjuangan kelas dan kemenangan proletariat, dan mereka berpikir seluruh dunia harus mengikuti. Trotsky percaya bahwa akan ada revolusi proletar ketika dia datang untuk bernegosiasi dengan Jerman di Brest-Litovsk. Dia bahkan tidak menghentikan propagandanya. Dia mulai berbicara dengan peserta Jerman di konferensi, mencoba mengubah mereka. Ini adalah sietang dan memproyeksikan visi Anda ke dunia yang datang dengan kekuasaan dan dengan jebakan kebesaran ini.
Saya pikir itu terhai. Juga, Anda tahu orang-orang yang rendah hati, yang memikirkan keseimbangan dan solusi yang kompleks. Mereka biasanya tidak berhasil naik tangga organisasi itu. Itu teori dia, saya belum mengusir ilmi. It's my theory. I haven't tested this scientifically. It's one of the things Salah satu hal yang saya pahami adalah bahwa ini tidak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan. has nothing to do with Beberapa orang paling cerdas, beberapa analis terbaik hubungan internasional, some of the seringkali saya temukan di taksi. of international Sopir taksi cenderung sangat berpendidikan. in taxis. Jadi dalam politik saat ini, mungkin ini hanya sampel saya, tetapi saya memiliki beberapa pengalaman di mana saya bepergian ke luar negeri dan memulai percakapan dengan sopir taksi. Dan sopir taksi tersebut sangat berpengetahuan tentang politik lokal dan menghubungkannya, karena mereka seringkali berasal dari luar negeri, dengan apa yang terjadi di rumah. Sama di sini, sama di Armenia. Mereka sangat pintar. They're very smart. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan apakah pergi ke universitas untuk mempelajarinya. Ini berkaitan dengan cara Anda berpikir tentang bagaimana Anda mampu menghubungkan potongan informasi. Jadi, berketahuilah smart selesai or semasa that intermanal yang akan menjelaskan bagaimana informasi mengalir atau gagal mengalir dan memperoleh pengampunan keputusan. Flows or fails to flow and inform decision making. Oh, we have it. I mean, we have it. We have Oh, kita memilikinya. Maksud saya kita memilikinya. Kita memiliki teori tentang bagaimana ini bekerja. Kita memiliki teori organisasi. Kita memiliki psikologi kognitif. Mereka memang menjelaskan bagaimana seringkali organisasi menjadi buta terhadap informasi baru. Mereka memikirkan segalanya dalam konteks masa lalu. Anda tahu, perang masa lalu, pengalaman masa lalu, dan orang-orang memiliki penutup mata ini. Anda memiliki penutup mata psikologis Anda. Kita biasanya tertutup terhadap informasi baru. Cara berpikir kita didasarkan pada pengalaman masa lalu kita. Pengalaman yang mengubah hidup, latar belakang pendidikan. Dan begitu kita membentuk pendapat kita, sangat sulit untuk mengubahnya. Kita sangat ragu-ragu. Dan kemudian kita mulai menerima informasi secara selektif. Kita mendengar apa yang ingin kita dengar. receiving information. We hear what we want to hear, and we ignore the information. Dan kita mengabaikan informasi yang tidak sesuai dengan pandangan kita yang sudah ada. Itu Jervis. Dia menulis ini hampir 30 tahun yang lalu. Ini adalah hal yang sudah dikenal. Dan kemudian Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengatakannya. Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang takut untuk memberitahu Anda apa yang tidak ingin Anda dengar. Dan kemudian ini menjadi proses yang mereplikasi diri sendiri. Baik pemimpin maupun organisasi memasang penutup mata, dan mereka hanya menerima informasi yang ingin mereka terima. Mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Itu mudah dilihat. Maksud saya, ada puluhan dan puluhan orang yang memperingatkan bahwa perluasan NATO adalah kesalahan mendasar. Nama-nama besar. Saya baru saja memberi Anda beberapa di antaranya. Huge names. I just gave you a few of them. But you don't want to change your world. Tapi Anda tidak ingin mengubah pandangan dunia Anda. Setelah Anda membentuk pandangan dunia Anda, Rusia itu buruk, Barat itu baik, Anda menggunakan kesempatan ini. Orang-orang ini tidak bisa mengatasi godaan untuk membalas dendam dan memanfaatkan momen kelemahan Rusia. Mereka tidak bisa melakukannya. Senator Bradley mengatakan, kami menendang mereka saat mereka jatuh. Kami benar-benar salah mengelola. Dan saya harus mengatakan, hal lain yang harus saya katakan. Dan maaf, saya akan singkat, ketika saya di sana, saya melihat keinginan yang tulus, kemauan, dari teman-teman Rusia untuk berteman dengan orang Amerika. Dan saya berteman kedua belah pihak, jadi saya seperti di antara. Seperti anggota keluarga saya. Saya memiliki keluarga Rusia saya dan keluarga Amerika saya. Saya ingin mereka akur. My American family, I like them to get along. But I saw this general desire. Tapi saya melihat keinginan umum ini. Orang Rusia benar-benar mengagumi orang Amerika di tahun 90-an. Mereka berpikir bahwa orang Amerika akan memberikan jawaban atas masalah mereka. Hal tragis lainnya yang terjadi adalah era kapitalisme gangster. Reformasi ini dilaksanakan sedemikian rupa sehingga ketika Anda berbicara tentang tahun 90-an sekarang, orang Rusia merasa tidak nyaman. Mereka berkata, ya, demokrasi, liberalisme, tidak, terima kasih banyak. Bisakah kita tetap dengan apa yang kita miliki?
karena mereka mencobanya di tahun 90-an, dan itu adalah masa yang mengerikan. Itu adalah kapitalisme gangster. Mereka kecewa. Tapi ketika saya di Stanford, ada delegasi demi delegasi yang datang dari Moskow. Orang Rusia mencoba belajar dari orang Amerika. Ajari kami cara berbisnis. Learn from Americans. Teach us how to do business. Teach us how to rewrite our laws. They were studying. Ajari kami cara menulis ulang undang-undang kami. Mereka mempelajari sistem yuridis di Amerika Serikat. Mereka ingin menyesuaikan sistem Rusia dengan sistem peradilan Amerika. Ada keinginan umum ini. Kami ingin menjadi teman Anda. Ajari kami apa yang harus kami lakukan. Mengapa Anda menyia-nyiakan kesempatan seperti itu? Sulit sekali untuk dipahami. Saya kira beberapa orang tidak bisa mengatasi bias kognitif ini. Dan mereka terus merasa, seperti yang baru saja saya katakan, Ang Rusiu forfich imembreath number the rose mute for. Temperament birthing the lilies kiss and blackta. Right? Twis azalasi kuuth. Hearing you. And it's natural. It's cognitive psychology, sadly. And our colleague, friend, we talked about... Dan rekan serta teman kita yang kita bicarakan, Profesor Jeffrey Sachs, adalah bagian dari kelompok yang pergi dan memberikan saran, bukan? Tapi dia juga memberi saran kepada AS, bukan? Dan mengatakan, seperti apa yang perlu Anda lakukan untuk menjalankan ini adalah ini. Dan dia terus menceritakan bagaimana dia ditolak dan bagaimana dia naif untuk percaya bahwa AS akan melakukan ini. Tapi seseorang hanya perlu melihat berapa banyak analis Rusia yang brilian dan mantan warga Soviet termasuk Anda hari ini berbicara dan bekerja dalam bahasa Inggris, dan berapa banyak orang Amerika dan Eropa Barat yang bekerja dalam bahasa Rusia. Itu bahkan bukan pertanyaan, bukan? Tingkat kesediaan untuk bekerja di dan dengan Barat sangat besar. In and with the West was huge, and then the level of rebuffing. Dan kemudian tingkat penolakan juga sangat besar. Namun, sesuatu yang Anda tunjukkan di awal sangat penting di sini. Tingkat permusuhan dan kebencian terhadap Rusia saat ini lebih tinggi, dan propagandanya lebih tinggi. Chas Freeman menunjukkan hal ini di saluran ini 2,5 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa dia mengingat bagian akhir dari Red Scare di AS, dan dia mengatakan bahwa apa yang kita alami hari ini dengan Rusia lebih buruk. Propaganda yang kita alami lebih buruk. Bagaimana itu bisa terjadi? Maksud saya, bagaimana bisa setelah semua ini, hari ini situasi propaganda dan kebencian terhadap Rusia, bukan Rusofobia, kebencian terhadap Rusia lebih tinggi daripada sebelumnya. Russian hate, not Russophobia. Russian hate is higher than before. Well, I think it's first of all, it's Russia's. Ya, menurut saya pertama-tama, Rusia dianggap sebagai kelemahan. Di Amerika, itu dianggap sebagai kekuatan yang lemah. Bahkan William Perry mengatakan bahwa ketika dia menentang perluasan NATO, mereka mengatakan bahwa Rusia adalah negara kelas 3. Mereka hanya akan melakukan apa yang kami perintahkan. Pada dasarnya itu adalah kesombongan. Itu adalah jebakan kebesaran yang saya bicarakan. Rusia lemah. Pada masa Soviet, ada perbedaan yang sangat jelas antara rezim komunis dan rakyat Rusia. Ketika Ronald Reagan datang ke Moskow, ketika dia berbicara kepada rakyat Soviet, dia selalu membuat perbedaan antara rezim Soviet dan komunisme. Dia sangat hati-hati membicarakan hal itu. Tapi kemudian dia selalu memuji rakyat Rusia dan budaya Rusia. Dan sekarang kita memiliki serangan ini, serangan totaliter terhadap segala sesuatu yang berbau Rusia. On anything Russian. You speak Russian, people look at you. You say, you know, Anda berbicara bahasa Rusia, orang-orang melihat Anda. Anda berkata, Anda tahu, mungkin ini bukan ide yang baik, dan Anda langsung dianggap sebagai agen Rusia. Langsung Anda diserang. Begitu tingkat intoleransi. Satu hal yang ingin saya katakan, saya mengamati dan tentu saja, saya akan dituduh sebagai orang tua. Saya tidak keberatan, saya bangga menjadi orang tua. Saya mengamati penurunan umum, tidak hanya dalam tingkat kepemimpinan dan kualitas kepemimpinan, tetapi juga dalam kualitas pendidikan dan budaya di seluruh dunia. Dan saya pikir ini adalah teori, kita harus mengujinya. Tetapi, saya pikir persaingan ideologis antara Barat dan Uni Soviet memaksa kedua pihak untuk berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan. Karena Anda perlu membuat populasi Anda kebal terhadap pengaruh ideologis lawan Anda. Influence of your opponent. So they invested heavily in education. I must say. Jadi mereka berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan. Saya harus mengatakan bahwa Uni Soviet memiliki banyak masalah. Ada banyak hal yang mengerikan, tetapi ada juga hal-hal yang hebat.
Sistem pendidikan kami luar biasa. Kami adalah salah satu masyarakat yang paling terdidik di dunia. Jauh berbeda dari apa yang kita miliki hari ini. Dan saya pikir persaingan antara Timur dan Barat membuat kedua pihak lebih terdidik. Kami merasa lebih tajam. Setelah itu, tidak ada persaingan. Kami menyatakan akhir sejarah terlalu dini. Ingat buku terkenal itu, dan saya menulis pada saat itu di Stanford. Saya adalah seorang mahasiswa yang sangat keras kepala untuk beberapa alasan, sangat berpendapat. Saya berkata ini bukan akhir dari sejarah, ini baru awal dari sejarah. Bagaimana bisa Anda menulis itu? Ada begitu banyak model lain. Bagaimana Anda tidak menyadari ada begitu banyak model lain? Ini tentang orang-orang. Anda tidak bisa sepenuhnya benar. Sangat berbahaya ketika Anda kehilangan kendali, kesopanan, dan kerendahan hati. Anda harus rendah hati. Ya, Anda mungkin benar dalam arti tertentu pada waktu tertentu, tetapi sangat berbahaya untuk memproyeksikannya. Katakanlah, oke, saya menemukan solusi untuk segalanya. Solusi untuk segalanya adalah model saya. Dan saya berkata dengan bercanda di Stanford, dalam seminar luar biasa ini dengan rekan-rekan saya yang luar biasa, yang saya cintai dengan sepenuh hati, ingat, dengan rasa syukur yang mendalam. Dan kami mengadakan seminar. Dan sekali lagi, mereka mendorong teori permainan ini. Sebenarnya Anda tidak percaya pada teori permainan. Saya bilang, dengar, saya suka teori permainan, sedikit pemodelan, selama kamu tidak mengarang angka-angkamu. Tapi saya punya banyak pengalaman hidup dengan ideologi totaliter. Saya membuat mereka tertawa. Saya bilang, saya hidup selama 15 tahun di negara di mana segalanya tentang perjuangan kelas dan kediktatoran proletariat. Lihat di mana mereka sekarang. Lihat di mana saya sekarang. Lalu saya hidup selama 4 tahun lagi di negara di mana segalanya tentang etnisitas dan identitas etnis, serta nasionalisme dan politik. Lihat di mana mereka sekarang. Lihat di mana saya sekarang. Dan sekarang saya tinggal di negara di mana segalanya tentang utilitas dan teori permainan. Kamu tahu apa? Saya juga akan bertahan lebih lama dari kalian. Dan mereka tertawa, seolah-olah mereka tertawa terbahak-bahak. Anda tidak bisa 100% benar. Bersikaplah rendah hati. Ada pepatah dalam bahasa Rusia. Jika Anda ingin membuat Tuhan tertawa, ceritakan rencana Anda untuk besok. Bersikaplah rendah hati. Jangan memaksakan ide-ide Anda, visi Anda pada seluruh dunia. Jangan berpikir bahwa Anda selalu benar dalam setiap kasus. Bersikaplah rendah hati. Mungkin ada hal-hal yang Anda lewatkan. Dan saya pikir jebakan kebesaran ini, berpikir bahwa serba bisa dan semua papan, adalah sesuatu yang tidak kita hindari. Itu kesepakatan bersama. Dengaran Jack Matlock. Anda tahu ini lebih baik pada saya. Jadi jebakan kebesaran ini, itu mempermainkan kita. Trap of grandeur, it played a trick with us. This is a very good observation because Ini adalah pengamatan yang sangat baik. Karena trik yang kita mainkan pada diri kita sendiri adalah percaya bahwa kita tahu, bahwa kita mengerti, dan itu termasuk kamu dan saya, bukan? Maksud saya, kita tidak akan berbicara di sini, mencoba menjelaskan jika kita tidak percaya bahwa kita memahami sesuatu. Jadi dalam arti tertentu maksud saya, jika kita membawa pemikiran itu ke kesimpulan, akhirnya semuanya relatif, dan tidak ada yang penting dan nihilisme, demari kiamat koman dan pulang. Semua, itu yang mas tangkra. Sarith itu strays to a kebutuhan, kausus hidup pawa graiksi. to accept contradictions. So I need to accept the contradiction that even while I... Jadi saya harus menerima kontradiksi, bahwa meskipun saya mengatakan kita harus kritis terhadap diri kita sendiri, kita tidak boleh kehilangan diri kita dalam hal ini. Ini seperti, Anda tahu, hal yang indah ini. Jika Anda memberitahu seorang siswa, jangan pernah percaya pada guru Anda. Anda membawa mereka ke dalam situasi yang mustahil. Jika mereka mempercayai apa yang Anda katakan, mereka tidak melakukan apa yang Anda suruh. Dan jika mereka melakukan apa yang Anda suruh, yang bertama yang memberat with karikutualim. Anda mempercayai mustahil untuin. Tempenu pekinan apa jin menerima kompleksitas hidup. Tepaharnaith petlaiman bisa, bekir bisa. Maaf, saya ingin ke-embrace nopaya. Sorry, I've just lost my train of thoughts. I wanted to go somewhere with this. No problem, I'm going to.
Saya ingin menuju ke suatu arah dengan ini. Tidak masalah. Tidak masalah. Saya akan melakukannya. Saya ingin menuju ke titik di mana kita memain trik ini pada diri kita sendiri. Di mana kita percaya bahwa kita memahami. Dan kemudian dari sini, kita mulai berdebat dengan orang lain dan memaksakan satu visi dunia. Dan biasanya ketika itu menjadi ekstrem, itu menjadi ideologi. Dan ketika itu menjadi lebih ekstrem, Anda mencoba mewujudkan ideologi itu di luar negeri. Dan tampaknya bagi saya, bahwa momen unipolar adalah salah satu di mana gagasan bahwa internasionalisme liberal menang, mencoba pergi ke sana dan mewujudkannya. Anda mencoba mewujudkannya di luar negeri. Dan saat itulah menemui hambatan di beberapa tempat, termasuk di Rusia. Saya pikir Anda hanya perlu menyadari jebakan kognitif ini agar Anda tahu batasan Anda. Jadi Anda tahu bahwa, ya, saya pikir saya benar. Ini adalah bukti yang saya miliki. Ini adalah teori saya. Maksud saya pikir saya sudah membuktikannya. Tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak saya lihat. Ini seperti saat Anda mengemudi, titik buta. Ya, ada titik buta di sebelah kiri dan kanan Anda. Anda menoleh, bukan? Karena Anda tahu ada titik buta. Setidaknya di zaman saya, that strem words you okay, and it's with step for you. 4. Dan dukit waspada. Anda harus mengikat sendiri-sendiri. Oke, tapi mungkin saya melewatkan sesuatu. Biarin saya mempertimbangkan with berata. Dan source of that berdidik dapat dua sistem membantu. Educated in two different systems really helps. Because when you're educated in the Soviet Union, again, we had great... Karena ketika Anda dididik di Uni Soviet, sekali lagi, dengan pendidikan yang hebat, setidaknya di tingkat sekolah menengah, dan Anda percaya pada filosofi ini, teori ini, Anda tahu, pekerja, kapitalis. Dan kemudian Anda tahu, saya berusia 15 tahun. Saya di sekolah menengah, dan saya berkata kepada guru, oke, tetapi mengapa manajer dan pekerja selalu harus bertengkar? Bukankah mereka memiliki kepentingan yang sama jika mereka bekerja di perusahaan yang sama? Jika perusahaan mendapat keuntungan, semua orang sama. And it's you, Liu, saya orang Amerika yang tersembunyi. Saya di guru itu menggilala dan berkata, saya menyukai putra Anda. Itulah apa, saya menelepon dan berorganisasi tertentu. Tolong bicara dengan putra Anda. Ini step sistem ini di kelasnya. Please talk to your son because I cannot have this in my classroom. But being brought up in that system and seeing... Namun, dibesarkan dalam sistem itu dan melihat kelemahan dalam teori Marxis bahkan saat itu mudah. Tetapi ketika Anda sampai di Barat, itu menjadi lebih jelas. Namun kemudian Anda mulai melihat kelemahan dalam cara berpikir Barat. Liberalisme adalah hal yang hebat. Itu adalah hal yang hebat. Saya adalah seorang liberal lama. Maksud saya tidak akan mendengarkan BBC di bawah selimut saya pada malam hari. Anda tahu, dengan radio gelombang pendek saya jika saya bukan seorang liberal. Saya memang percaya pada martabat manusia, kebebasan berbicara. Omong-omong, seberapa liberalkah menyebut siapapun yang tidak setuju dengan Anda sebagai boneka Putin? Apakah itu liberal? Benarkah? Saya harus berhenti dari universitas saya karena semua tekanan yang diberikan kepada saya. Tapi itu tidak masalah. Jadi liberalisme adalah hal yang hebat. Tapi pertama, itu tidak sempurna. Demokrasi kita tidak sempurna. Ada kekurangan besar seperti lobby, pengaruh korporasi, kepentingan pribadi, manipulasi media, dan persetujuan yang dibuat-buat. Ada banyak titik lemah. Dan kedua, tidak setiap negara siap untuk itu. Dan ketiga, Anda tidak bisa melakukannya dengan paksa. Seperti yang dikatakan Jack Matlock, Anda harus melakukannya dengan persuasi. Bagaimana warga Soviet ditaklukkan? Saya bisa memberitahu Anda dengan tepat bagaimana, karena saya adalah salah satu dari mereka. Mengapa kami mulai sangat mencintai Amerika? Musik, film, pengaruh ideologis, pengaruh budaya. Anda bisa melihat bahwa cara hidup ini dalam banyak hal lebih baik. Persuasi, itulah yang berhasil. Amerika tidak menginvasi Uni Soviet dan memaksa kita ke dalam kapitalisme. Itu tidak dilakukan. Dulu mereka jauh lebih bijaksana. Jadi menginvasi negara dan memaksa mereka mengadopsi ideologi dan rezim, Anda hampir tidak pernah menjadi ide yang baik. Lucunya, semua kebijaksanaan elit politik Amerika di akhir abad ke-20, kemana semua itu pergi? Maksud saya orang Amerika tahu cara melakukannya. Mereka tidak menginvasi Uni Soviet.
Mereka mengubah kami dengan persuasi, dengan contoh, dengan budaya mereka. Inilah yang seharusnya dilakukan. Tapi sekali lagi, Anda tidak bisa menjadi serba bisa, dan Anda tidak bisa selalu benar. Versuchung, verkaufen, dan Anda tidak bisa serba bisa karena itu bisa mempermainkan pikiran Anda. Anda menjadi sombong. The funny thing is, or the interesting thing, Hal yang lucu atau hal yang menarik adalah bahwa dua kekuatan besar lainnya, Rusia dan Tiongkok, saat ini menerapkan strategi itu jauh lebih banyak daripada AS. Maksud saya, mereka tidak mencoba memimpin dengan kekuatan. Oke, ada kekuatan di Ukraina, di Donbas, ya. Dan jika Anda orang Georgia, maka Anda akan segera mengatakan, "Hey, kami memiliki dua provinsi yang pada dasarnya diambil dengan kekuatan." Ya, itu benar. Tetapi dalam cara mereka mencoba menarik mayoritas global, mereka menarik pertama dan terus nama dengan sebab prinsip kesetaraan negara dan prinsip non-intervensi. Principle of non-intervention. Russia and China are touting those, and they're trying to. Rusia dan China mempromosikan hal tersebut, dan mereka mencoba menunjukkan bagaimana pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan cara yang tidak mengarah pada menjadi negara vasal seperti banyak negara Eropa terhadap AS, bukan? Mereka kemudian mencoba mengatakan seperti, "Hey, kami terbuka untuk bisnis." Ini, dalam beberapa hal, adalah strategi AS selama Perang Dingin. Bukan untuk menarik pihak lain sambil juga melakukan semua perubahan rezim dan sebagainya. Maksud saya, itu berjalan, Nick. Itu saya tarik publik, jauh lebih berbeka daripada yang terjadi sebelumnya. Apa sih tahu? Open one than what it has become now, would you agree? It's actually what I told my American colleague. Sebenarnya, itulah yang saya katakan kepada rekan Amerika saya bertahun-tahun yang lalu. Saya bilang, Anda tahu apa yang lucu adalah bahwa China sekarang berperilaku seperti Amerika Serikat di akhir abad ke-20 dan Amerika Serikat berperilaku seperti Uni Soviet. Inilah yang sangat aneh. Maksud saya semua kebijaksanaan ini hilang. Dan ya, tepat sekali. China menggunakan pengaruh ekonomi, pengaruh budaya, dan kemajuan teknologi untuk benar-benar menyebarkan pengaruhnya di dunia ini. Dan perlahan-lahan, seperti yang dilakukan Amerika, China perlahan-lahan menaklukkan dunia. Tetapi dengan cara yang berbeda. Bukan secara militer, bukan dengan menginvasi negara-negara. Dan 25 tahun terakhir kebijakan luar negeri AS, maksud saya sangat menyesal. Maksud saya, dengan segala hormat kepada orang-orang yang mendukungnya, saya sangat menyayangi mereka. Tapi sangat sulit untuk menyebutnya sebagai kesuksesan. Maksud saya, lihatlah Iran, Afghanistan, Libya, Georgia, Ukraina. Ini hanya 5 yang paling. Syria, jangan lupakan peristiwa-peristiwa mengerikan ini. Dan omong-omong, Anda berbicara tentang liberalisme dan hak asasi manusia dan hukum internasional. Dan Anda membawa seorang pemimpin Al-Qaeda al-Nusra ke kekuasaan di Syria. Nyat, arti berat itu lagi, dibagmati. Anu kemudian advinin sepautain, film broruth. Anu mahat, ni majid ni perubahan house woods rustring gadis as that as a never deaf thorn na maltord in bapat kifnaptun waza bingis no groid. Beneni. The curlers in her hair. What is this? But all of this you can. Tapi semua ini, Anda masih bisa mendandani babi kan? Dan menjualnya sebagai wanita cantik. Anda masih bisa melakukan itu. Tapi maksud saya, ini bahkan lebih buruk. Maksud saya, lihat apa yang terjadi pada Amerika Serikat. Maksud saya, janji AS adalah bahwa lihat, Anda akan menjadi seperti kami, dan kami kaya dan makmur dengan televisi dan makanan di rumah dan sebagainya. Dan Anda memang begitu. Dan sekarang kita memiliki generasi yang akan lebih miskin daripada ketika mereka mencapai usia orang tua mereka, daripada orang tua mereka. Maksud saya, sementara China yang sedang didemonisasi, telah mengangkat 800 juta, 500, 600, 700 juta orang keluar dari kemiskinan ke kelas menengah. Ini seperti perbandingan saja. Tidak lagi berhasil. Anda tidak bisa menggambarkan yang satu ini sebagai sistem yang gagal, dan diri Anda sebagai kota yang bersinar di atas bukit. Kenyataan muncul, dan sebenarnya seluruh dunia, saya percaya, melihat bahwa jika kita berbicara dengan orang-orang, terutama di Asia Tenggara dan juga dari Afrika dan sebagainya, mereka berkata, ya kami melihat ini. And also from Africa and so on, they go like, yeah, we see this.
China is a country. I'm not an expert on China, but from what China adalah negara, saya bukan ahli tentang China. Tetapi dari yang saya tahu, itu adalah negara di mana 50 juta orang meninggal karena kelaparan setelah yang disebut lompatan jauh ke depan. 50 juta orang makan apa saja yang bisa mereka temukan. Tikus, serangga, untuk bertahan hidup. Kemudian China mengadopsi model barat dengan cara yang sangat cerdas. Ada seorang pria bernama Deng Xiaoping, dan sekarang China menguasai dunia. Dan di AS, kita menjadi Uni Soviet. Kita mulai membuang-buang uang kita. 14 triliun dolar, itu angka yang pernah saya dengar. Pemborosan sumber daya kita yang sangat besar, menyatakan perang di seluruh dunia, dan kalah, bahkan tidak menang, kalah. Maksud saya lihat rekaman orang-orang malang ini berlari mengejar pesawat di Afghanistan, mencoba meraih sesuatu untuk menyelamatkan nyawa mereka. to grab onto something to save their lives. It was so humiliating. It reminded me Itu sangat memalukan. Itu mengingatkan saya pada tahun 1975. Saya percaya helikopter terakhir yang meninggalkan kapal AS di lepas pantai Vietnam. Maksud saya, pemborosan sumber daya yang mengerikan ini ketika di AS, kita memiliki masalah serius seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. Kelas menengah kita telah menghilang. 50% orang Amerika hidup dari gaji ke gaji. Maksud saya apa ini? Ketidaksetaraan yang luar biasa dan begitu banyak masalah. Dan Amerika yang berakhir. Penataran bahay di New York, apa ini buat tinggal sa semua orang kecil di udara di sini. Ini hanya desktop Windows Dick Astas. Walaupun itu tidak berhasil. the U.S. foreign policy, and it has not been a success, sadly. Yeah, this is just the when Ya, ini hanyalah keyakinan tentang diri sendiri, atau keyakinan dari, katakanlah setidaknya beberapa elit penguasa, yang memikirkan citra AS sebagai sesuatu yang mereka kenal saat masih anak-anak atau saat muda. Padahal sebenarnya, mereka sekarang 40 tahun lebih tua, dan AS telah menjadi sangat berbeda. Tetapi mereka masih beroperasi dengan pola pikir itu. Ini pasti akan mengarah pada bencana. Dan mungkin, ini adalah satu hal lagi yang perlu dibicarakan secara singkat. Pengaruh keyakinan tentang diri sendiri, atau citra diri, versus citra yang dimiliki orang lain tentang Anda. Dan apa yang dilakukan ini terhadap perkembangan hubungan internasional, karena ini mengarah pada risiko kesalahan penilaian yang sangat serius. Sekali lagi, Anda tahu, kecenderungan neokonservatif untuk percaya bahwa kekuatan militer AS dapat menyelesaikan apa saja, padahal sebenarnya selalu berakhir dengan kegagalan. that U.S. military force can solve anything when in fact it always runs itself aground. But it's natural. Sadly, it's natural. It's Tapi itu alami. Sayangnya itu alami. Bukan hanya di AS. Di setiap kekaisaran besar, elit biasanya membuat, Anda tahu, mereka selalu membuat kesalahan seperti ini. Ketika Anda menjadi terlalu kuat, Anda memiliki orang-orang, dan banyak dari mereka, beberapa di antaranya adalah narsisis politik. Mereka memiliki kesenangan dalam memproyeksikan kekuatan, merasa bahwa mereka memiliki dunia. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka menikmati ini. Ada orang seperti ini di setiap negara, bukan hanya di AS. Setiap kekuatan telah melalui siklus ini. Maksud saya, kita memiliki hegemoni Spanyol, kemudian kita memiliki hegemoni Prancis 2 kali, kemudian kita memiliki hegemoni Inggris pada abad ke-19, kemudian kita memiliki hegemoni Jerman kontinental. century, then we have continental German hegemony. It comes and goes. It comes and goes in cycles. Power Ini datang dan pergi. Datang dan pergi dalam siklus. Distribusi kekuasaan berubah, keseimbangan kekuasaan berubah. Dan kemudian Anda memiliki orang-orang seperti ini yang berkata, oke, ini saatnya saya menjadi Napoleon sayangnya. Tapi itu alami. Itu ada dalam psikologi kita. Orang-orang yang bijaksana, terkendali, dan rendah hati tidak diterima dalam politik dan organisasi seperti ini. Mereka menyukai orang-orang yang bisa berkata, ya Pak, dan yang memiliki keyakinan sederhana dan solusi sederhana. Dan mereka penuh dengan kepercayaan diri. Dan itu sangat menyedihkan karena seperti saya bisa terus berbicara, tetapi kita tidak punya waktu. Ada puluhan orang yang memperingatkan tentang konsekuensi dari kesalahan mendasar ini. warned about the consequence of this fundamental mistake. And it was easy to see. And when Dan itu mudah dilihat. Dan ketika mereka menyalahkan satu pihak, tentu saja kekerasan itu mengerikan. Saya mengutuk kekerasan dalam setiap kasus, bukan hanya dalam satu kasus. Dalam semua kasus, semua invasi harus dikutuk, bukan hanya satu.
Tapi apa yang dilakukan Inggris ketika Jerman mulai mempersenjatai diri pada awal abad ke-20? Apakah mereka mengatakan, oh itu hanya langkah defensif? Tidak. Itu adalah salah satu alasan utama mengapa Inggris memasuki Perang Dunia Me, Perang Semaller than Loud. Apa yang dilakukan Prancis ketika Jerman mulai mempersenjatai diri? Sekali lagi tujuan defensif, selama periode antar perang, mereka melakukan hal yang sama. Isku mendisingi orang yang terdeath secara objektif. Hampir tidak. For people to see the world objectively. It's almost impossible. And then we blame one country for. Dan kemudian kita menyalahkan satu negara karena melakukan sesuatu yang dilakukan negara lain dalam setiap kasus. Tidak ada kasus dalam sejarah dunia di mana satu negara mulai memperluas aliansinya ke arah negara lain. Omong-omong, mantan lawan, dan negara tersebut berkata, tentu. Anda tahu mengapa Anda tidak melakukannya? Lama itu 10 km dari Moskow. Mengapa Anda tidak menempatkan rudal Anda di sana? Tidak masalah. Itamlis dasnita kami Kaupford, karena kami tahu itu adalah pendakian defensif, ini defef. Itu tidak pernah terjadi. Ketika mengenai hal-hal seperti ini, Anda mengesampingkan semua yang kita ketahui tentang hubungan internasional setidaknya selama 2,500 tahun terakhir. Jadi demokrasi stagnan dan pantufi, ini manusiawi, ini normal. Sadly, it's human. Sadly, it's human. It's normal. I mean, this is why it would be so. Maksud saya, inilah mengapa akan sangat menenangkan untuk percaya bahwa ini diatur. Anda tahu bahwa ada wajah publik yang memberitahu Anda satu hal, tetapi di belakang, seperti mereka selalu berniat menyerang Rusia, bukan? Itu selalu rencananya, dan Anda hanya berbohong kepada masyarakat umum, sementara Anda melakukan hal-hal jahat di belakang. Tapi saya pikir ini jauh lebih menyedihkan. Saya pikir ini hanya kebodohan yang muncul dari kompleksitas sistem. Itu how much we tie for. I think there is the front, what we say and what we project and what we pretend. Apa yang kita katakan, dan apa yang kita proyeksikan, dan apa yang kita pura-pura menjadi. Dan kemudian ada sesuatu yang terjadi di balik itu. Dan saya tahu Profesor Sachs, yang sangat saya hormati, percaya bahwa itu adalah rencana sejak awal. Dan sulit untuk tidak melihat itu, karena ketika Anda melihat buku Brzezinski, saya bisa memahami orang ini, mengingat latar belakangnya, dan sejarah yang sangat menyakitkan dari negaranya. Saya bisa memahaminya. And so to step Yelage Persith. I can understand it, but this was a major mistake. But Brzezinski's book came out and once he was out of power. Tapi buku Brzezinski keluar setelah dia tidak berkuasa, kan? Setelah dia bebas menulis semua impian basahnya tentang memecah kekaisaran Soviet. Maksud saya, dan juga Rand Corporation, mudah untuk menunjuk laporan-laporan ini dan berkata, lihat, mereka merencanakan semuanya. Tapi, pada akhirnya, Anda bisa menunjuk setidaknya 15 atau 20 makalah lain yang juga ditulis oleh lembaga pemikir serupa dan tidak pernah terwujud, kan? AS dan sistem AS serta lembaga pemikir ini dan sebagainya. Mereka berkembang dengan hanya melemparkan banyak hal, dan Anda memiliki begitu banyak pelobi yang melobi ke berbagai arah. Jadi yang mana yang diimplementasikan, dan yang mana tidak. Dan saya tidak berpikir ada jalur yang jelas untuk itu. Dan Anda memilih. And you select those that you want to select. Yes. Mereka yang ingin Anda pilih. Ya, dan Anda memilih pendapat dan argumen yang sesuai dengan argumen dan pendapat Anda sendiri. Dan ketika Anda telah menghabiskan 40 tahun memandang Rusia sebagai musuh, beberapa dari Anda akan memiliki kebijaksanaan. Dan saya sangat terhormat, sangat beruntung bekerja dengan orang-orang yang saya bekerja dengan. Orang-orang itu akan memiliki kebijaksanaan untuk mengatasi bias mereka. Tetapi banyak dari mereka tidak akan, dan adalah manusiawi untuk tidak mengatasi dan memilih dari sekian banyak laporan dan argumen. Untuk memilih argumen yang sesuai dengan kepentingan Anda. Apa yang ingin Anda lakukan? Misalnya, menghasilkan miliaran dan miliaran dolar dari perang, karena kita memiliki kompleks industri militer, yang Anda sadari, dan pelobi mereka. Anda memilih apa yang sesuai dengan kepentingan ekonomi Anda, dan apa yang sesuai dengan keyakinan Anda yang sudah ada sebelumnya. Anti-aware cognitive before. Pre-existing beliefs. It's cognitive psychology 101. It's very simple. I invited you to this. Saya mengundang Anda ke saluran ini karena Anda direkomendasikan kepada saya oleh Jeffrey Sachs yang saya setujui. Maksud saya, kita adalah contoh dari bias konfirmasi. Kita bahkan tidak menghindarinya sendiri. Ourselves.
Yes, but we're aware of it, and Yes. I will. Ya, tapi kami menyadarinya. Dan saya mungkin menyinggung seseorang dan menyebutnya entah bagaimana, boneka Washington atau boneka Trump, hanya karena dia tidak setuju dengan saya. Karena kita perlu menyadari bahwa kita memiliki bias kita sendiri. Mereka juga punya. Anda mungkin tidak keberatan berbicara dengan seseorang yang dapat menyajikan argumen dari sisi yang berlawanan, tapi Anda tidak akan memanggil mereka dengan sebutan. Yang membuat saya kesal lah ketika mereka membaca naskah. Ngomong-ngomong, ada pidato brilian oleh Profesor Jeffrey Sachs di Uni Eropa. Ada debat yang saya lihat dengan seorang pria. There was a debate I saw with a gentleman. There's no real engagement. There's no argument. Tidak ada keterlibatan nyata. Tidak ada kontra-argumen. Dia membaca naskah. Orang ini hanya mengulangi kata kunci. Mereka memiliki daftar kata kunci dan frasa yang mereka lemparkan kepada Anda. Saya pergi ke Deutsche Welle di sini di Armenia untuk wawancara. Saya masuk dan melihat bagaimana mereka melatih orang untuk mengatakan hal-hal buruk tentang Rusia. Dan saya berpikir, dengar, jika Anda tidak suka Rusia baiklah. Tapi Anda seorang jurnalis. Anda seharusnya tidak menciptakan bias. Dari awal calendar, dari awal program Anda, membaca secara profesional. Mari setiap mendengarkan. This is not professional. It will not listen. I Because have a to take. lot, Saya harus mengambil mikrofon saya, peri. Kena kayakan favorite agim sebagai sesuatu Austin Pula Palestine daripada sesuatu yang Paul Grass. you need to learn. Exactly. Exactly. But see, it's the same. Tepat sekali. It's the same. Tapi ini adalah model yang sama, Pascal. Ini adalah model yang sama. Ada orang yang mencari keseimbangan dan ada orang yang mencari dominasi. Dalam hubungan pribadi, dalam pemerintahan negara, ada orang yang cukup bijaksana untuk mengatakan ada keseimbangan. Mari kita pertahankan keseimbangan. Dan ada orang yang mengatakan, tidak, mari kita mendominasi. Ada berbagai jenis orang. Kita perlu mempelajari dari mana asalnya. Tapi Anda tahu bahwa misalnya, sekarang, akhirnya, saya harus memuji orang-orang tertentu dalam pemerintahan Trump. Mereka mengatakan, ya, ini adalah dunia multipolar. Mari belajar menciptakan keseimbangan. Syukurlah, terima kasih. Diku 5 tahun penderitaan mengerikan di seluruh dunia ini karena Anda ingin mendominasi. Suffering all over the world because you want to dominate. This was very unwise. Because again, Ini sangat tidak bijaksana karena hier sesuatu lainnya, siklus hegemonik. Ini adalah sesuatu yang Anda pelajari di tahun pertama. Hegemon bangkit dan menurun. Distribusi kekuasaan selalu berubah. Anda tidak akan pernah menjadi hegemon abadi. Kita tahu ini dari Jerman, Inggris, Spanyol, Prancis, Belanda, dan ini datang dan pergi. Jadilah bijaksana. Pikirkan dalam hal keseimbangan, tetapi itu tidak menarik, Pascal. Memikirkan tentang perdamaian, tidak menarik menfemang. And deny, seseorang orang yang berat, dominasi itu. Key, gadis guest to a yuk sprang, beberapa forward, at it do orientasi bagus meeting meta spiralis stall. equilibrium oriented may not be as sexy. And these organizations that are created. Dan organisasi-organisasi yang dibentuk untuk tujuan memenangkan perang tidak suka ketika Anda masuk dengan penuh keraguan diri dan kerendahan hati. Mereka menginginkan, ya Pak, ya kita akan menyelesaikan ini. Kita adalah orang baik, mereka adalah orang jahat. Mari kita hajar mereka. Jauh lebih jantan dan macho untuk mengatakan itu. Dan kemudian Anda memiliki 1 juta orang terbunuh di negara yang setelah 3 tahun penderitaan dan pertumpahan darah yang mengerikan, diberitakan small mistem selection worth rank. Untuk menjijikin, kewajiban ini, like kamu ini wari didetsis. I would be enraged by this. Yeah, me too. But it's Ya, saya juga. Tapi sebenarnya itu adalah kebenaran. Maksud saya memberitahu murid-murid saya, lihat, jika ada yang meminta Anda mengambil senjata dan pergi menembak seseorang, cukup katakan tidak. Cukup katakan tidak. Karena setiap kali Anda melakukan itu, Anda akan dibohongi. Anda hanya akan mengambil senjata dan mencoba menembak seseorang jika orang-orang telah berbohong kepada Anda berulang kali, dan jika Anda telah percayai kebohongan tersebut. Ini mengerikan, karena orang-orang yang telah dibohongi benar-benar dimanfaatkan. Tetapi mereka dimanfaatkan pada tingkat yang sangat tinggi. Mereka telah dimanfaatkan. Dan sebenarnya, untuk ini sekarang terungkap sebagai kebohongan, adalah cara bagi kelompok itu untuk benar-benar berdamai dengan fakta bahwa ini semua bodoh.
Itu adalah alasan bodoh untuk mati di kedua belah pihak, sebenarnya. Reason to die for on both sides. But democracies have another weak spot. Tetapi demokrasi memiliki titik lemah lain yang telah ditemukan oleh para elit. Ini disebut persetujuan yang dibuat-buat. Ini disebut manipulasi opini publik, manipulasi media. Dan ketika Anda menghabiskan miliaran dolar untuk BBC favorit saya dan Voice of America, saya tidak mendengarkannya lagi. Saya sangat kecewa. Saya tidak bisa lagi mendengarkan BBC. Dan sangat ironis bahwa saya akan melakukan ini ketika saya bisa kehilangan pekerjaan dan segalanya untuk ini. Dan sekarang, saya tidak nikah tidak lagi. It's with them yang infused install ein small million dollar for dalam kepemilikan. Anda bermain Nord. Dan mereka terus emau make member. Media, and they keep sending the messages. It's not even an intelligent argument. It's just like a list of Itu bahkan bukan argumen yang cerdas. Itu hanya seperti daftar kata kunci dan hinaan yang mereka lemparkan ke arah Anda dari segala arah. Tidak hanya di Inggris atau di Eropa atau di AS. Di sini di Armenia, mereka mensponsori puluhan dan puluhan LSM. Dan yang mereka lakukan hanyalah terus mengeluarkan pesan-pesan ini dengan frasa kunci yang sama. Slogan, Putin adalah iblis, Putin adalah setan. Hanya mendemonisasi satu negara tertentu. Mendemonisasi satu pemimpin tertentu yang ingin menjadi bagian dari NATO. Pada awal 2000-an, dia ingin menjadi bagian dari NATO. Dia adalah orang pertama yang menelepon Presiden Bush setelah 11 September. Tapi kita tidak diberitahu tentang itu. Bush after September 11, but we're not told that. You can fabricate consent, you can manipulate the public. Anda bisa membuat persetujuan. Anda bisa memanipulasi opini publik. Dan dari apa yang saya pahami, sebagian juga dari mendengarkan wawancara yang Anda lakukan, itu dimulai setelah perang di Vietnam. Selama perang di Vietnam, opini publik sangat efektif. Itu segera memberikan tekanan pada kepemimpinan AS untuk menghentikan perang. Dan mereka belajar dari pelajaran itu. Itu disebut perang ruang tamu, karena orang Amerika berada di ruang tamu mereka. Melihat di televisi apa yang sedih di Vietnam. Yang itu. Remap latar pagmaling ng inalo media, media, selama info ke infrak. Maingat itu. And the invasion of Iraq, I remember the footage on CNN. I don't even take CNN. Rekaman di CNN, saya bahkan tidak menganggap CNN serius lagi. Itu sangat tidak menyenangkan. Itu seperti anak-anak bermain dengan senapan ayah mereka. Anda tahu, di atas tank-tank itu. Yeay, kita akan menginvasi Irak. Lihat betapa kerennya itu. Anda bisa melihatnya berubah menjadi pertunjukan. Dan sekarang, ribuan orang Amerika telah meninggal. Ratusan ribu orang Irak telah meninggal. Itu semua sia-sia. Irak berubah menjadi, seperti yang dikatakan Trump, Harvard untuk teroris. Itu at rituig man to thoughts. Started, the pros, Norber Midal, bianete elit, kebijakan fortnudes, badik bumahamatin alarme. At memhila. Screen, I'm speaking. They bought them out. Now they own them. But I am pretty sure that just out of the system. Tapi saya cukup yakin bahwa hanya dari sistem dan logikanya, itu akan berjalan sendiri hingga terhenti. Karena pada suatu titik, seorang siswa berusia 15 tahun di sekolah menengah akan mengangkat tangan mereka dan berkata, "Tapi guru, bukankah ini sedikit berbeda? Maksud saya, itu akan berhenti dengan sendirinya. Karena menjadi begitu dangkal, sehingga seorang anak laki-laki atau perempuan sekolah menengah berusia 15 tahun akan benar-benar melihatnya. Dan kita semakin mendekati titik ini. Setidaknya kita semakin dekat. We're getting closer at least. Yes, these are cyclical processes. Look Ya, ini adalah proses siklus. Lihatlah komunisme. Kita diajarkan bahwa kita akan memiliki masa depan yang cerah dan semua orang akan berbagi secara merata. Dan setelah beberapa dekade, orang tua kita tidak mempercayainya. Kakek dan nenek saya mempercayainya. Tapi seiring waktu, itu perlahan-lahan menghilang. Itu memang terjadi. Ini adalah proses siklus. Saya masih percaya pada liberalisme. Saya masih percaya pada Barat. Saya masih percaya pada kepemimpinan Amerika sampai batas tertentu. Pada kepemimpinan Eropa, pada kepemimpinan Rusia dan Cina. Saya percaya pada keseimbangan, pada akal, pada pengendalian diri, pada kemanusiaan, belas kasih, belajar dari sejarah. Saya masih percaya itu. Proses-proses ini mereka datang dan pergi. Orang-orang seperti ini datang dan pergi. Satu hal yang tidak datang dan pergi adalah ratusan ribu orang Ukraina dan Rusia yang meninggal. Ini adalah kejahatan. Animoy cheese foes, dan it's the gay thing.
This is high crime and it's disgusting. Yes, and we will talk about it and we will write the history of Ya, dan kita akan membicarakannya, dan kita akan menulis sejarahnya, dan kita akan menyebutkan orang-orang yang melakukannya. Tidak belajar darinya, dan kita tidak akan belajar apa-apa darinya. Kita biasanya belajar pelajaran yang salah, terutama kita orang Eropa. Orang Eropa memiliki kapasitas luar biasa untuk belajar hal yang salah. Itu sangat membingungkan. Bagaimanapun, Arthur, jika orang ingin membaca lebih banyak dari Anda, kemana mereka harus pergi? Apa yang mau mariswas di tempat? from you. Where should they go? Do you publish somewhere? I'm publishing something here with my Saya sedang menerbitkan sesuatu di sini dengan pusat penelitian saya. Namanya Pusat Pendidikan Internasional dan Studi di Luar Negeri. Kami memiliki blog, kami memiliki situs web. Ini adalah kelompok rekan-rekan saya. Dan jika mereka ingin membaca dari saya akan senang sekali. Saya sedang menulis buku panduan tentang teori hubungan internasional di Armenia, karena belum ada yang dalam bahasa Armenia. Jadi, saya mencoba merangkum semua yang saya ketahui dari tahun-tahun saya di Stanford, sastra Amerika, dan sastra Barat ke dalam buku kecil ini, agar siswa saya bisa mempelajarinya. Saya pikir saya akan selesai dalam beberapa bulan, dan saya akan sangat berterima kasih atas komentar Anda. I would be very grateful for your comments. Fantastic, and I will try to put. Fantastis. Dan saya akan mencoba memasukkan, jika Anda mengirimkan beberapa tautan, kemana orang harus pergi, saya akan memasukkannya ke dalam deskripsi, dan kita akan terus melanjutkan diskusi. Kami berharap dapat mengadakan lebih banyak diskusi juga dengan rekan-rekan lainnya, dan mungkin lain kali kita bisa membicarakan tentang Kaukasus. Tapi untuk hari ini, saya sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, Arthur Kachikian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Thank you for your time. Thanks, Pascal.